Ketemu lagi di Hot Room. Emak-emak dirugikan. Beli 1 kilogram minyak goreng, ternyata yang dikasih sama dia hanyalah 750 mili atau seperempat dikurangi. Dan itu katanya terjadi di seluruh Indonesia. Bapak Putu Yuli Ardika, ya, selaku Dirjen di Kementerian Perindustrian, ini bagaimana bisa terjadi? Kalau terjadinya, Pak, Ya. terjadinya ini sedang Apakah kekurang pengawasan atau memang mentalitas bangsa kita udah begini atau gimana? Ini sedang didalami oleh Ya. Kepolisian RI, Ya. ya. Dan kita sangat mendukung hal ini, ya, karena pertama bahwa ini benar-benar mencoreng program pemerintah untuk menyediakan minyak yang harga terjangkau. Ya. Ini juga mencoreng perusahaan-perusahaan yang taat aturan. Ya. Dan juga ini merugikan, seperti tadi disampaikan, ini merugikan masyarakat luas. Dan juga ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan Katanya sudah, jangan-jangan udah bertahun-tahun itu Ya. terjadi seperti Pertamax. Ya, oke, tapi ini kan terutama yang kita garis bawahin, Ya. ini di bulan Ramadan pun melakukan ini. Ya. Sehingga ini kan tindakan pidana yang serius, dan kami sangat mendukung bahwa ini benar-benar. Ini kalau terbukti perusahaan ini yang berwenang mencabut izinnya Kementerian Perindustrian. Jadi bisa kami sampaikan kalau nanti, ya, ini kan ada repacker, ya, jadi sebenarnya kalau minyak goreng itu ada perusahaan yang memproduksi minyak goreng, Ya. dia juga sekaligus mengalirkan, ada juga repacker, Ya. ya, repacker. Nah, kalau nanti repacker, ya repacker ya. Repacker itu bahasa Indonesianya apa? Pengemas, Oh, pengemas, ya. ya. Nanti kalau memang pengemasnya yang nakal, ya pengemasnya yang kita. Kalau perusahaan pabriknya yang nakal, perindustrian berhak langsung mencabut izinnya. Iya, itu nanti kita tindak lanjuti. Sudah ada nggak data kira-kira perusahaan yang bakal dicabut izinnya berapa? Udah tahu nggak? Kita nunggu pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian dulu, Pak. Apa Nanti benar yang diperiksa sekarang ini hanya level kepala gudang, bukan pemilik perusahaan, bukan konglomeratnya? Kalau kami sih kemarin ikut di press conference, Ya. di Bareskrim, Ya. ya memang ada yang sudah terdakwa, itu memang masih di level, ya, nanti ini sedang pendalaman di level yang tadi. Masih level pegawai. Ya, masih level. Menurut analisa Bapak, kalau itu terjadi dari produser, ya, manufacturing, berarti pemilik perusahaan juga terlibat dong, Pak? Ya, kalau ketentuan hukumnya kan seperti itu, tapi kita tunggu dulu hasil yang, ini kan kepolisian sedang melakukan. Ya. Dan kita sangat mengapresiasi dan kami sangat mendukung tindakan tegas dari kepolisian ini, dan nanti setelah itu kita akan tindak lanjut apapun hasilnya. Demikian, Pak. Oke, kita sudah mengundang Kementerian Perdagangan tapi tiba-tiba membatalkan, nggak tahu kenapa. Pak Devian Kore, Bapak selaku pelindung konsumen, ya, GLKI, apa analisa Bapak terhadap skandal ini? Iya, karena ini minyaknya minyak subsidi. Ya. Oleh karena itu ya harus tepat sasaran. Ya. Nah, yang perlu dicermati adalah apakah kategori minyak yang dijual yang isinya, volumenya berkurang itu kategori minyak subsidi atau diperjualbelikan secara bebas. Ya. Itu satu hal yang harus diperhatikan di dalam konteks sidak kemarin. Ya. Dan pertanyaan yang pertama yang Ya. Bang Hotman tanyakan kepada Menteri itu tepat sekali. Dan kenapa Menteri Pertanian yang melakukan sidak? Harusnya siapa? Menteri Perdagangan, kan kewenangan perdagangan Benar. dalam sidak di pasar itu. Ya. Itu jadi aneh, question mark bagi publik. Kenapa kok Menteri Pertanian? Menurut analisa Bapak, kalau ini terjadi di seluruh Indonesia, kira-kira sudah tahu nggak ada berapa puluh perusahaan yang terlibat kejahatan ini? Kalau konsumsi rata-rata per kapita penduduk Indonesia itu kan 9,5 kilogram atau 12 sampai 15 liter per kapita per Ya. tahun. Nah, sementara konsumsi rumah tangga itu sekitar 2,6 juta. Ya. Jadi hampir
banyak perusahaannya, Man. Dan produksi kita itu kan hampir mencapai 50 juta ton per tahun. Ya. Dan konsumsi dalam negeri separuhnya. Ya. Artinya separuh diekspor. Nah, saya khawatir Jadi 25 juta ton setahun. untuk dalam negeri. Untuk dalam negeri. Itu yang subsidi. Itu yang ya untuk di pasar. Untuk di pasar. Nah, Yang subsidinya subsidi berapa berapa ton? kita nggak tahu. Oleh karena itu kita perlu tanya nih, produksi minyak kita yang subsidi ini berapa jumlahnya Ya. di pasaran. Nah, siapa yang melakukan pengawasan terhadap peredaran minyak kita? Ini kan perlu Perusahaan yang dapat subsidi ada berapa, Pak? itu yang kita pertanyakan. Yang ditangkap itu 3. Apakah perusahaan ini adalah yang Nggak, menyalurkan? Bapak tahu nggak untuk secara global seluruh Indonesia perusahaan yang dapat subsidi untuk minyak goreng ini ada berapa? Belum? Atau dari perindustrian ada data nggak? Berapa ratus perusahaan? Oke, Bang Horman, nih kami meluruskan dulu angka-angkanya kita angka ini Iya. kan mau kita pakai ya. Jadi untuk kebutuhan minyak goreng kemasan di pasar tradisional, jadi kita bedakan pasar ada tradisional ada modern, itu 2,45 juta ton. Ya, itu untuk per tahunnya. Untuk yang minyak goreng premium di pasar modern itu 901.000 ton. Jadi yang terlibat kejahatan itu minyak yang mana? Yang subsidi? Ya, Saudara. Nah, untuk yang minyak goreng program rakyat Ya. itu DMO. Jadi DMO nih kewajiban untuk mengisi pasar dalam negeri dulu baru Ya. dikasih hak ekspornya. Jadi subsidinya itu bukan subsidi Ya. juga. Jadi DMO sebenarnya itu ditargetkan tiap bulan 250.000 ton. Untuk yang subsidi, yang minyak subsidi berapa ton untuk seluruh Indonesia? 250.000 yang tadi. Dan itu menyangkut berapa perusahaan? Itu kalau perusahaannya itu ada Kira-kira berapa aja? 84 perusahaan. Ya. Oke, kita Dan istirahat dulu. Sedikit aja, 84 perusahaan, ada 234 pengecer. Ini ada kalau distributornya itu ada 8 ribuan dan ada yang di kemasan itu 200 sampai 300 pengemas. Para pengacara di seluruh Indonesia, siap-siaplah kau akan dapat rezeki. 84 perusahaan kemungkinan jadi tersangka, belum lagi distributor. Siap-siaplah jadi kaya. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.